kena mahal, hati-hati, pelan-pelan jatuhnya. Kenapa? Takut tergores jatuh harganya. Tuh, mikirin. Nah, tapi kalau HP-nya yang 250.000, mau nyemplung, mau nyegur, mau ini serah. Nah, ngerti nggak? Itu loh Allah Ta'ala ciptakan. Jadi jangan pernah kalian tertipu dengan fisik. Jangan kalian pernah tertipu dengan dohir. Mau nggak sama dia? Jelek mukanya, Ustaz. Orangnya miskin, orang nggak punya, apalagi pakai sarung lagi. Nah, dohirnya gitu loh. Tapi batinnya dia itu penyabar, dia itu pengayom yang sejati, dia itu menghargai. Dan cukup sebagai suatu bukti bagi kalian semuanya bagaimana seseorang yang punya anak perempuan yang cantik, yang pasti lebih cantik dari kalian semuanya. Kenapa? Karena yang minta itu anaknya raja. Kalian kan belum ada yang dibintang anak raja kan? Yang minta itu anaknya orang kaya. Mungkin ada yang semacam ini. Yang diminta itu anaknya jaksa agung di negara itu, hakim. Hanya datang pada Imam Hasan Basri. Kepada siapa aku akan kawinkan? Kepada yang tampan wajahnya? Enggak dikatakan. Kepada yang punya rumahnya lebih besar? Enggak dikatakan. Yang jabatannya lebih tinggi? Enggak dikatakan. Tapi dikatakan Imam Hasan Basri, kawinkan dengan yang paling bertakwa di antara mereka. Kenapa demikian? Kalau seumpama dia mencintai anakmu, ya, dia pasti akan memuliakannya. Orang bertakwa sifatnya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia tidak senang kepada anakmu, membenci anakmu, lam yadlimha, tidak akan menzaliminya. Beda kan sama orang kaya. Ingat kan ceritanya ada seorang putri. Dia berkata pada ayah, "Ya, yang mau sama aku tuh banyak. Ada orang kaya banget. Ada orang ganteng banget. Ada orang miskin banget. Kepada siapa aku akan kawin?" katanya. Akhirnya apa katanya ayahnya? "Nak, aku nasihati ya. Kalau kamu kawin sama orang kaya, kekayaanmu bertambah. Kalau kamu kawin sama orang ganteng, kecantikanmu itu bertambah. Tapi kalau kamu kawin sama orang miskin, miskinmu juga bertambah." Apa katanya ayah? "Salah ya," kata anaknya itu. Anaknya cerdas ya. Anaknya cerdas, nggak seperti kalian gitu. Nah, karena pertimbangannya bagus. Dengarkan pertimbangannya. "Salah ya." "Salah, bukan begitu ya." "Terus gimana yang benar, Nak?" katanya. "Yang benar tuh kalau kita kawin sama orang kaya, dengan kayaknya dia bisa kawin 2, 3, bahkan 10. Ya. Terus kalau kita kawin sama yang ganteng ya, yang kawin sama dia itu bukan cuma kita, tapi banyak orang. Karena yang menikmati bukan saya saja, tapi orang semua menikmatinya. Nah, makanya jangan salahkan kalau dia jalan sama suami yang ganteng. Nanti semua orang lihat, siapa lihat ini. Ustaz aja kayak gini banyak yang lihat. Nah, terus, tapi kalau kita pilih sama yang miskin, siapa yang mau ya sama yang miskin gitu? Sehingga apa? Kita akan selamanya abadi bersamanya. Ayo pilih yang mana? Tinggal Ustaz bilang, mau yang cerdas, yang cerdik, atau yang bodoh. Ini cerdik ini, anak ini cerdik. Karena apa? Karena dia itu melihat yang namanya kebahagiaan itu bukan di dalam finansial. Padahal Allah sudah memastikan Allah itu maha adil. Allah menciptakan segala bentuk itu dengan keadilan. Kalau kita melihat ada orang ganteng, pasti ada kekurangannya. Kalau kita melihat orang jelek, pasti ada kelebihannya. Nah, jadi kalau kamu itu datang orang yang melamar kamu jangan langsung lihat jeleknya, tapi lihat kesemuanya apa gitu, kelebihannya apa. Harus gitu. Sebagaimana kamu lihat orang ganteng, wah, pengen seperti itu, langsung doa, "Ya Allah, jadikan dia suamiku ya Allah." Nggak taunya dia playboy gimana, bicaranya ketus gimana, nggak pernah sholat gimana, kerjanya tidur melulu gimana, malas kerja gimana, ayo mau. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan adil. Jadi jangan terburu-buru memutuskan dengan hawa nafsu.
tapi istikharahlah, minta kepada Allah Ta'ala pilihan yang terbaik. Semoga kalian semuanya mendapatkan pilihan yang terbaik, sehingga kalian semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, di atas sirat bahagia, di akhirat nanti bahagia, sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wasalla salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna